Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube saya. Apa kabar Anda? Semoga selalu baik-baik saja. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ini saya akan berbagi informasi dan bukan menggurui tentang pentingnya persiapan kandang yang tepat sebagai penentu keberhasilan budidaya ayam broiler. Persiapan kandang bertujuan untuk mengurangi konsentrasi bibit penyakit di peternakan ayam broiler. Sepatutnya dilakukan secara tepat dan ketat. Kegiatan tersebut perlu dilakukan sejak pasca panen hingga kandang siap diisi ayam kembali. Kegiatannya meliputi sanitasi dan desinfeksi kandang serta pelaksanaan istirahat kandang secara tepat. Semua itu perlu dilakukan agar didapatkan kondisi kandang yang kembali bersih dan siap untuk ditempati ayam pada periode pemeliharaan selanjutnya. Lalu, bagaimana persiapan kandang yang tepat? Berikut uraiannya. Pertama, pembersihan kandang pasca panen. Pasca ayam dipanen, sisa-sisa material pemeliharaan ayam seperti feses, bulu, lendir, dan litter masih tertinggal di dalam kandang. Materi organik seperti feses merupakan salah satu media penularan penyakit dan juga menurunkan efektivitas desinfektan karena akan menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit. Pembersihan kandang harus dilakukan secara optimal dengan menghilangkan semua bahan organik yang ada sebelum dilakukan desinfeksi. Tahapan persiapan kandang yang perlu dilakukan antara lain adalah keluarkan peralatan kandang seperti tempat pakan dan tempat minum, keruk sekam, feses atau sisa-sisa limbah kandang menggunakan sekop atau sapu hingga tidak bersisa. Sekam maupun feses dapat langsung dikemas ke dalam karung untuk dijual. Bersihkan semua bagian kandang, meliputi sela-sela dinding dan lantai kandang dengan penyemprotan air bersih bertekanan tinggi. Kemudian lakukan pencucian dan penyikatan lantai, sela-sela lantai, sekat dan dinding kandang menggunakan deterjen, lalu bilas kembali dengan air. Setelah itu, lakukan desinfeksi atau penyemprotan desinfektan ke seluruh kandang, baik bagian dalam maupun luar, dengan desinfektan seperti Formades atau Sporades. Bersihkan rumput dan semak di sekitar kandang agar tidak menjadi tempat tinggal bagi vektor penyakit seperti kumbang Frankie, nyamuk, dan serangga lainnya. Bersihkan pula parit atau selokan di samping kandang agar aliran pembuangan air lancar. Lakukan pengapuran lantai kandang dan seluruh bagian kandang serta di bawah kandang panggung untuk mengurangi kelembapan dan membunuh sisa-sisa mikroorganisme penyebab penyakit. Lakukan penyemprotan insektisida pada kandang maupun lingkungan sekitar untuk membasmi kutu atau serangga. Lakukan inspeksi menyeluruh pada kandang. Jika ada menemukan kebocoran kandang, selat berlubang atau tirai bolong untuk segera dilakukan perbaikan. Cuci tempat pakan ayam dan tempat minum ayam untuk mengangkat lendir dan lumut yang menempel, lalu dibilas. Kemudian, rendam dalam larutan desinfektan
misalnya Medisep, selama 30 menit dan keringkan. Semua peralatan kandang yang sudah bersih bisa disimpan dahulu di dalam gudang penyimpanan. Kuras toron air dan flushing pipa air untuk menghilangkan biofilm yang menempel di sepanjang saluran instalasi air. Kedua, masa istirahat kandang. Setelah kandang dibersihkan dan didesinfeksi secara keseluruhan, kandang wajib dikosongkan atau diistirahatkan selama beberapa waktu. Dianjurkan masa istirahat kandang ini minimal 14 hari terhitung dari waktu kandang selesai dibersihkan dan disemprot desinfektan. Tujuannya agar meminimalisir penyebaran hingga memutus siklus bibit penyakit di kandang. Jika kandang memiliki riwayat kasus penyakit seperti virus AI dan Marek, maka masa istirahat kandang diperpanjang hingga 4 minggu atau bahkan lebih. Menurut penelitian, ayam broiler yang dipelihara tanpa masa istirahat kandang memiliki sistem imunitas lebih rendah dibanding ayam yang dipelihara dengan istirahat kandang selama 3 minggu. Ketiga, beberapa hal penting. Beberapa hal penting lainnya yang perlu dilakukan: memeriksa seluruh sarana penunjang lainnya yang berkaitan dengan tata laksana pemeliharaan seperti sumber air, instalasi listrik, dan lain-lain. Memeriksa dan memastikan kondisi semua peralatan dapat berfungsi optimal. Contohnya, jika pemanas brooder tidak berfungsi, segera diperbaiki. Membuat daftar checklist peralatan seperti tempat pakan, tempat minum, pemanas, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk persiapan check-in dan telah disesuaikan dengan jumlah DOC yang akan masuk. Demikian video saya kali ini dengan persiapan kandang yang tepat, penentu keberhasilan budidaya ayam broiler. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.